subjek jurusan kamu apa? SAPPK kan jurusanku tuh. Fakultas, sorry. SAPPK itu kepanjangan dari Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan. Nah, di SAPPK itu ada 2 prodi. Yang pertama, prodi planologi sama prodi arsitektur. Nah, kalau planologi itu lebih ke arah tata kota kayak makronya, kalau arsitektur tuh lebih ke mikronya gitu. Terus, kalau di ITB itu tahun pertama kayak penyetaraan gitu kan. Jadi kita masih belajar dasar-dasarnya planologi sama arsitektur. Jadi kita di tahun pertama tuh masih belajar dua-duanya gitu loh, biar kita nanti kedepannya nggak salah jurusan. Nah, boleh itu nggak sih Fit? Boleh sombong nggak sih Fit? Boleh, diperbolehkan. Soalnya di tahun 2019 itu aku pas ospek tuh dikasih tahu kalau misalnya jurusanku tuh yang paling ketat gitu masuknya. Tuh pas 2019 tapi nggak tahu sekarang. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian semua baik-baik aja. Perkenalkan, nama aku Vidya. Dan di video kali ini aku mau tanya-tanya ke teman aku yang dari Fakultas SAPPK di ITB dan sekarang jurusan arsitektur. Oke, di angkatan 2019. Dia asik banget anaknya dan banyak banget ilmu yang bakal didapat. Dan jangan lupa subscribe channel aku, like video ini, dan kalau kalian mau cari referensi video lain, ada playlistnya, bisa kalian lihat di channel aku juga. Jangan lupa like dan komen. Halo, boleh perkenalan dulu nggak? Boleh. Halo, nama aku Natania Marela Putri, biasa dipanggil Tania. Aku mahasiswa arsitektur ITB tahun 2019. Oke, kenapa harus di ITB? Apa sih yang spesial dari ITB? Kenapa harus ITB? Soalnya keluargaku tuh yang khususnya dari keluarga ayahku tuh banyak-banyaknya tuh dari kakekku, pakdeku, budeku sampai saudara-saudaraku tuh banyak yang masuk ITB. Jadi aku jadi influence gitu loh, terpengaruh buat masuk ITB juga. Terus ITB itu kan salah satu kampus terbaik kan di Indonesia. Jadi aku pengen kayak wow, kayak keren gitu kan. Terus habis itu ITB itu aku juga pernah waktu kecil tuh diajak ke ITB. Ternyata pas aku sana tuh kayak kampusnya tuh asri gitu-gitu, terus anaknya keren-keren. Jadi aku tambah pengen tuh ke ITB. Tuh. Oh gitu. Berarti kan kamu baru tahun pertama ini ya. Nah, tahun pertamamu itu gimana? Tahun pertama stres tapi juga seru banget sih kalau menurutku. Stresnya tuh kenapa ya? Soalnya kan ngekos pertama kali kan. Jadi kayak pertama kali jauh dari keluarga, terus pertama kali kayak semuanya sendiri, habis itu kayak ditambah pelajaran ITB itu yang kayak berat gitu loh menurutku. Jadi itu bikin aku stres, apalagi kok masa-masa ujian gitu kan. Kan anak ITB tuh pada kayak pinter-pinter ambis-ambis gitu, aku ngerasa kayak goblok sendiri aja di ITB. Habis itu kayak apalagi kok kamu masuk jurusan yang kamu pinginin kan. Jadi kayak harus nilai harus dapat yang bagus gitu biar bisa masuk jurusan yang banyak peminatnya gitu. Kalau serunya tuh di ITB tahun pertama kan yang tadi aku bilang kan masih penyetaraan gitu kan. Nah kalau penyetaraan tuh setiap fakultas yang basisnya saintek tuh dapat pelajaran yang sama gitu loh, Fit. Tau nggak? Kayak sama-sama dapat matematika, sama-sama dapat fisika, kimia gitu. Jadi aku tuh bisa banyak tanya. Misalnya aku bingung di matematika, aku bisa banyak tanya ke anak FTI kayak ini gimana sih caranya, terus tanya anak sipil, terus tanya anak STE gitu-gitu kan. Jadi kayak temannya tuh banyak. Terus kalau tahun pertama itu banyak kegiatan gitu loh, banyak kegiatan sama banyak unit-unit, kaderisasi unit kalau mau masuk unit. Nah kita kalau kaderisasi unit tuh harus wawancara cutting, wawancara temen gitu kan. Jadi kayak tambah banyak temen gitulah pokoknya gitu. Pokoknya kalau misalnya di TB tuh ya, kalau menurutku tuh kamu pasti tuh kenal sama minimal satu anak di setiap fakultas DB tuh. Oh, asik ya ternyata, daripada stresnya lebih asik tahun pertama. Oh iya, Tan. Ya, tau lah. Kan kamu fakultas SAPPK, ya nggak? Seberapa banyak sih tugas menggambarnya? Apa sudah ada ngemaket di tahun pertama? Market. Kalau tahun pertama itu kan masih kayak pengenalan gitu kan. Jadi kita masih kayak belajar
basic-basicnya dulu sih, kayak apa namanya, kota semester pertama itu ada namanya DPP. DPP itu apa? DPP itu panjangan dari Dasar Perencanaan dan Perancangan. Itu tuh ada DPP Planologi sama DPP Arsitektur. Aku dulu DPP Planologi itu paling kayak kamu disuruh ke suatu tempat gitu kan. Habis itu kamu kayak menganalisis masalah di situ tuh kayak gimana. Terus nanti kamu buat apa kayak kurang-kurangnya dari tempat itu apa. Terus nanti kamu ituin apa namanya, presentasiin di depan kelas gitu. Kalau arsitektur aku dulu tuh kayak sketsa kamar kos gitu, terus tuh suruh sketsa outdoor sama wawancara arsitek gitu. Terus habis itu yang semester 2 nih, itu tuh level up-nya dari DPP namanya Tekpres, Teknik Presentasi dan Komunikasi. Itu tuh di situ tugasnya tuh udah kayak apa ya, kayak beban buat anak satu gitu loh. SAPPK biasanya kan apa, SAPPK gitu kan, kayak salah satu yang kayak mata kuliah yang kayak aduh Tekpres gitu ya. Tekpres itu juga sama, ada Tekpres Planologi sama Tekpres Arsitektur. Nah, Tekpres Planologi itu juga sama sih, kayak ke suatu tempat terus kamu kayak analisis satu aspek gitu, terus kamu kayak bandingin apa permasalahan di situ yang udah kamu ambil aspeknya itu, kamu perbandingin gitu sama undang-undang yang berlaku, harusnya kondisi idealnya kayak gimana, paham nggak? Iya, paham. Kondisi idealnya gimana, terus solusimu kayak gimana kalau ada masalah kayak gini gitu kan. Terus itu kamu kamu buat masalah-masalahmu, hasil analisismu itu kayak bentuk majalah, kalau enggak ke poster gitu. Nah, kalau Tekpres Arsi nih, nah itu setiap hari tugasnya, setiap minggu selalu ada pengumpulan tugas. Habis itu kamu setiap hari harus ke studio, mana ke studio itu bisa sampai jam 11 malam baru pulang kan. Nah tugasnya tuh apa namanya, kayak apa ya, ini bentar aku search ya. Tugas itu kayak suruh bikin gambar geometri, terus tulisan teknik, terus gambar ortogonal, terus macam-macam perspektif gitu kan, 1 titik hilang, 2 titik hilang. Terus ada apa, tapi lebih ke tekniknya gitu loh. Yeah. Terus habis itu ada live sketch. Sama tugas akhirnya tuh baru market itu. Jadi kita semester 1 sama semester 2 tuh baru itu loh, apa namanya, market itu cuma sekali di tugas akhirnya Tekpres sendiri. Nah, marketnya tuh suruh buat kayak apa ya, market. Jadi angkatanku tuh dibagi kayak tiap kelompok gitu loh. Tiap kelompok dibagi, misalnya kelompok ini bikin gedung di ITB ini, terus kelompok ini bikin gedung ini yang apa, beda-beda, gedung di ITB beda-beda. Nanti pasti dijadiin satu, jadi market 1 ITB gitu. Seru sih kayak. Nah, pas zamanku tuh kerjaannya tuh dari kayak 1 minggu UTS 1 minggu ya sama ngomong apa sih aku, belibet. Terus gini, pokoknya 1 minggu itu tuh aku harus ngumpulin market sama apa, ada UTS matematika. Nah, gara-gara ngumpulin market tuh aku tuh dari ngerjain sama teman-temanku dari pagi sampai besoknya nginep di ITB, baru jam 4 pagi baru pulang dari ITB. Padahal jam 7 tuh ada kelas gitu. Terus apa namanya, akhirnya aku nggak belajar buat UTS kalkulus, akhirnya aku kalkulus dapat 50-an. Tapi ya udah sih, tapi ya apa, worth it gitu loh, gara-gara studio kamu jadi kenal banyak anak gitu di angkatan. Tapi nilai 50 itu ngaruh nggak? Ngaruh ke IP? Maksudnya nilainya ya nanti 50 gitu? Apa kebantu? Kalau saya UTS itu enggak kebantu, soalnya UTS kalkulus itu bobotnya 45% gitu loh. Jadi kayak bener-bener ngaruh, gede kan. Gitu. Lumayan ya. Oh iya, kan kamu tadi itu aku nggak paham deh. Berarti kamu itu dari awal tuh sudah masuk apa, arsi gitu, dari awal tuh udah masuk ke arsi daripada ke planologi apa gimana? Enggak sih, apa mas, jadi kayak 1 tahun tuh masih di fakultas, Bet. Fakultasku tuh ada 2 jurusan, kamu harus dapat nilai bagus gitu loh kalau misalnya kamu mau jurusan yang kamu minatin. Kayak aku tuh di SAPPK tuh paling banyak tuh apa yang minat tuh arsitektur, jadi aku harus dapat nilai yang bagus biar aku bisa masuk arsitektur. Tadi kan ada pelajaran yang arsi sama pelajaran yang planologi, itu dua-duanya kamu dapat, dua-duanya kamu ikutin? Iya, dua-duanya. Sumpah, berarti dua-duanya ada tugas besar. Iya benar, stres sih. Tapi seru. Tapi sekarang sudah masuk jurusan, sudah keterima arsitektur. Arsitektur. Sombong kan, sombong. Oh iya, tadi kan kamu kayak
menggambar-gambar dan lain-lain itu habis budget berapa kira-kira? Kalau budget tuh apa ya? Habis. Aku nggak ngitung sih, tapi kayak secara kasarnya ya kayak dapatnya tuh yang dibutuhin tuh buat take press RC tuh kayak pensil biasa kayak pensil HB, 2B, 4B gitu-gitu loh. Berapa sih tuh harganya aku tuh lupa, Fit. Terus itu ada penggaris sigel 30 cm, itu aku beli 30 ribuan sih. Habis itu penggaris sigel segitiga, sigel kayak satu pak harganya 99.000. Terus segitiga pegangan, penggaris juga itu 90.000. Terus ada penghapus yang kecil gitu khusus buat kayak hapus garis-garisan gitu. Namanya penghapus mono itu 30 ribuan. Terus sama kayak penghapus biasa kayak ya lumayan sih sebenarnya. Kalau masuk arsi itu budgetnya. Iya. Kalau per bulannya gitu kamu sering habis keluar uang nggak buat peralatan? Enggak sih, aku kayak langsung beli satu, nggak tiap bulan, jadi kayak langsung satu beli tapi kayak bisa buat lama gitu. Oh boleh lah. Iya sih. Berarti kamu asik ya kalau ngerjain tugas itu nggak harus cari kafe dan lain-lain, di studionya itu terbuka 24 jam buat ngerjain tugas. Iya enggak sampai jam 11 malam biasanya. Habis itu kayak suruh itu tutup udah. Oh digusur. Kecuali kamu izin baru bisa 24 jam. Temanku juga banyak sih yang ngerjain kafe gitu. Oh iya sih, sama kok di TS juga kayaknya digelapin. Oh ya, mau tanya nih untuk masalah tiduran, jam tidurmu aman nggak? Tidur, bentar. Kalau tidur sih menurutku itu apa ya, tergantung orangnya sih, tergantung individu ya. Soalnya temenku tuh ada yang IPK-nya 4, tapi dia kalau ditanyain jam tidurmu jam berapa, kayak jam 10 udah tidur, tapi IPK-nya 4. Terus temenku ada yang kayak belajar biar bagus tuh dia harus kayak belajar, apalagi kok zaman ujian tuh dia belajar sampai jam 4 pagi gitu loh. Kalau aku kan kayak harus menjaga apa ya, kesehatan gitu kan. Jadi paling maksimal tuh aku tuh kok lagi ujian paling pol itu jam 2-an paling baru tidur. Tapi kok sehari-hari sih biasanya jam 12, jam 1 gitu sih, bangunnya jam 5. Soalnya kan kelasnya jam 7 kan. Oh gitu. Kalian nggak kelas ini ya, nggak kelas acak? Maksudnya milih kelas sendiri tuh enggak, soalnya masih kayak tahun pertama kan, jadi bener-bener kayak SMA tingkat 4 gitu loh. Kalau di TB tuh kayak semuanya masih dipilihin gitu. Berarti belum ngerasain milih jadwal kuliah dan rebutan jadwal kuliah. Jadi deh kayaknya. Iya, semangat. Seru kayaknya. Itu seru, kamu harus standby, siap-siap standby. Iya anjir, kan kelas gitu semua, gak kelas gitu juga kalau cerita kayak harus standby gitu kan. Iyalah, sama tanya dosen yang enak yang mana, dan nyesuaiin waktu juga kan. Kalau kamu biasanya tahun 2, 3, 4 itu kayak males bangun pagi gitu, jadi kayak ya jadwal yang gak siangan, yang dosennya enak, jadi kayak gitu. Iya bener, takut fit. Bisa. Iya, kan kamu baru ngelewatin tahun pertama. Kira-kira ada yang disesalin nggak di tahun pertama ini? Sesalin? Apa ya? Sesal tapi nggak sesal banget ya. Kayak misalnya, aku dulu waktu tahun pertama itu cuma ikut unit doang. Jadi kayak kurang sih. Harusnya aku tuh ikut kepanitiaan terpusat gitu loh. Kalau ikut kepanitiaan terpusat kan lebih banyak kenal sama anak gitu kan. Sama nggak ikut jadi perangkat angkatan tuh kayak bagian yang misalnya bagian yang bantuin ketua angkatan gitu loh, kayak seksi ini gitu. Harusnya kalau misalnya aku ikut, mungkin aku bakalan lebih kenal sama angkatanku gitu, anak-anak di angkatanku. Soalnya aku kenal sama anak angkatanku tuh gara-gara studio, setiap hari studio gitu, jadi baru kenal gitu. Itu kayaknya yang disesalin. Lumayan. Tapi kan masih bisa ngikut seksi-seksi angkatan sebenarnya sih. Ya. Apa? Seksi-seksi apa? Kan sebenarnya masih bisa bantu-bantu. Itu kayak ini kan, pengurus kelas gitu kan maksudmu? Ya, tapi ya di angkatan gitu. Oke. Ya sih masih bisa bantu-bantu, tapi aku kayak masuk yang pasif gitu di angkatan. Tidak boleh ditiru. Oke, selama 1 tahun kamu pernah depresi nggak gara-gara kuliah? Kalau depresi tuh enggak sih, tapi lebih kayak ke stres gitu. Kok sampai depresi kayak nggak salah itu lah, paling kayak stres gitu. Kalau aku stres, kali aku melakukan pertama pasti
nangis. Pasti aku nangis, apalagi kok minggu ujian, habis itu kayak tugasnya banyak kan, kayak apa tugas kok ujian tuh tetap dosen-dosen kasih itu kan tugas-tugas, terus belum lagi tugas kaderisasi, unit wawancara sana sini gitu kan. Jadi aku kayak bingung tentuin waktunya gimana, kira aku kayak nangis telepon orang tua sambil nangis. Habis itu cerita ke temen gitu kan, soalnya stres itu biasanya nggak kita doang, teman-teman kita tuh biasanya juga stres semua gitu loh Fit. Habis itu udah gitu berdoa kayak semua ini pasti rencana Tuhan tuh pasti nolong kita gitulah. Soalnya kan kesusahan kita tuh pada akhirnya kalau misalnya kita udah sukses ya pasti kan jadi kenangan manis gitu. Mantap, kayak aku tahu nih biaya telepon siapa nih. Pertanyaan ini dari temenmu yang biaya kamu telepon loh tadi. Apa? Gadis. Enggak. Iya sih gadis semuanya sih dekat sih. Ya aku biasanya juga cerita sih, pernah sih kita ke gadis itu. Tapi gadis kayak semangat. Oh iya Tan, kamu beneran loh ya Tan, hati-hati. Pokoknya jangan sampai depresi yang sampai mau bunuh diri. Ingat banyak orang yang sayang. Yo kok stres banget. Ayah aku dokter jiwa kok, tenang. Oke, mau nanya tentang makanan. Kan dari dulu ya, dari SD, SMP, SMA itu kamu selalu makan sehat dan selalu dibekalin. Sekarang kamu ini kan merantau ke Bandung. Gimana caranya kamu? Maksudnya kamu makan apa sih di sana? Masak sendiri apa beli gitu? Jujur ya, aku tuh loh Fit, kayak sebelum ngekos itu di rumah tuh aku suka masak-masak gitu kan. Tapi begitu ngekos anjir aku gak pernah masak. Soalnya aku nyeplok endok aja aku muales Fit, ya ampun, sumpah capek, mending aku tidur kalau gak belajar kan. Tapi apa kalau misalnya makan aku selalu aku jaga, kayak setidaknya sehari itu aku makan 3 kali sehari, harus 3 kali sehari gitu loh, biar aku gak sakit apa-apa kan. Terus itu dalam sehari itu setidaknya tuh aku makan sayur gitu loh, Fit, harus di menuku tuh ada sayur kalau nggak buah gitu. Terus itu pokoknya aku berusaha biar nggak jajan sembarangan gitu kan, kayak tempatnya harus bersih kayak gitu-gitulah. Jadi intinya ya makan yang sehat, soalnya nggak mau sakit, soalnya itu bakal nyusahin. Yo, gitu. Betul. Dah, kalau jajan cilok gitu nggak pernah Tan? Sebelah cilok nggak pernah, nggak ada deh kayak cilok, nggak tahu ya, aku nggak pernah ketemu ya. Sebelah sering sih sebelah. Enak sebelah, khasnya Betawi itu. Bakso di Bandung gimana rasanya? Gak ada bakso ya, orang nggak pernah makan bakso di Bandung. Paling mentok tuh bakso aci adanya, gak ada yang bener-bener bakso gitu loh. Kurang sip ya, anak Malang. Iya, bakso Malang the best. Oke, pertanyaan terakhir, tips biar lolos jurusan impian gimana? Bingung aku aja. Tips biar lolos ya. Karena aku mau ngomong dulu ya, kan aku tuh sebenarnya Axel seperti Vidya ya kan teman-teman. Tapi aku tuh gap year setahun. Nah, aku gap year setahun itu aku les di Inten di Malang kan. Habis itu gara-gara les di Inten di Malang tuh aku jadi apa ya, punya moto hidup, pokoknya gimana pun caranya aku bakal belajar mati-matian. Yang penting aku SBMPTN 2019 itu sukses. Pokoknya dapat jurusan yang aku mau gitu loh. Terus jadi aku benar-benar fokus sama tujuanku gitu. Makanya aku tuh sehari tuh bisa kayak belajar pagi dari jam 5-an gitu sampai jam 11 malam apa jam 12 malam gitu baru selesai kan. Tapi ya sama istirahat juga sih. Nah, itu menurutku tuh ada tips-tipsnya ya, apa biar bantu buat UTB kamu tinggi dan juga lolos ITB. Kayak pertama tuh menurutku tuh kamu harus belajar dasarnya dulu. Gimana konsep-konsepnya, apa gimana baru ngerjain soal, jangan kayak babak kamu ngerjain soal gitu loh. Pokoknya intinya konsepnya dulu. Terus yang kedua tuh ulangin apa yang kamu pelajarin. Penting banget sih ini kalau misalnya mau ngerjain soal gitu. Jadi kayak jangan habis ngerjain soal kayak kamu tinggal ya udah kayak nggak pernah kamu ulang lagi soalnya. Padahal tuh yang benar tuh kamu harus ngulangi soal itu sampai kamu apa ya, sampai paham gitu loh step by stepnya kayak gini sampai apal gitu. Bahkan siap aku habis les ini ya, aku habis les itu pulang, mandi, makan, habis itu aku bakal ngerjain apa nge-review lagi gitu loh pelajarannya apa tadi yang
tempat les. Habis itu aku juga ngerjain soal-soal yang ada di tempat les tadi yang aku kerjain itu gimana caranya gitu. Habis itu yang ketiga tuh rajin ikut tryout. Nah di Inten tuh ada tryoutnya tuh yang 2 minggu sekali awalnya, terus lama-lama tuh jadi seminggu sekali. Cara belajarku buat tryout tuh pertama kayak misalnya tryout pertama aku belajar dulu konsep-konsep yang udah dikasih tahu gitu kan, terus ngerjain soal-soalnya. Terus tuh udah kan tryout pertama. Terus kalau misalnya kamu mau ngerjain tryout kedua, itu kamu tuh pelajari juga tryout pertamanya. Kalau misalnya aku ngerjain lagi ulang soal-soalnya gimana, konsepnya gimana. Pokoknya setiap tryout selanjutnya kamu kerjain tryout sebelumnya gitu-gitu seterusnya gitu. Pokoknya gara-gara ini tuh aku jadi apa gitu, siap ada soal, oh kayak gini caranya step by stepnya gitu. Terus cara yang keempat itu jangan lupain timer. Jadi kalau bisa tuh ngerjain soal tuh timer juga gitu loh. Soalnya pengalamanku tuh awal-awal ngerjain soal pakai timer, aku langsung kayak ngeblank gitu loh, kayak ngeliatin timernya, fokusnya ke timernya bukan fokus ke soalnya gitu. Jadi kalau bisa biasain diri pakai timer. Terus yang kelima, berdoa. Ya kan semua usaha itu pasti sia-sia kalau nggak berdoa gitu. Jadi berdoa. Oke, itu tipsnya keren banget sih. Makasih semua sudah nonton. Assalamualaikum. Bye.